Shalom, salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Indonesia yang semakin hari penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, penuh dengan toleransi, penuh dengan kebinekaan, dan Indonesia semakin maju. Saya sungguh bersyukur jika siang hari ini boleh kembali berjumpa dengan saudaraku terkasih melalui channel YouTube ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih yang senantiasa setia menyaksikan channel YouTube Refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Bahkan terus melakukan like, share, dan juga komen. Baik komen positif dan negatif, bagi saya semuanya baik adanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siang hari ini saya sedang berada di pemakaman umum Setemiang, Kota Batam. Saya sedang jalan-jalan melakukan ziarah, dan saya boleh menyaksikan semakin hari semakin banyak pemakaman-pemakaman baru. Semakin hari semakin banyak jumlah orang yang meninggal dunia. Dan pada akhirnya saudara dan saya yang saat ini masih hidup akan menunggu giliran juga, karena saudara dan saya pasti akan meninggal. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenung tentang arti kematian. Saudaraku terkasih, setiap manusia yang sudah meninggal dunia akan hidup di dua alam kehidupan setelah kematian, yaitu yang pertama yang disebut dengan surga kekal, dan yang kedua adalah neraka kekal. Kedua-duanya kekal, tapi di dalam surga kekal penuh dengan bahagia, sukacita, damai sejahtera selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Dan neraka kekal berisi dengan penderitaan, aniaya, kepedihan, sengsara juga selama-lamanya dengan raja kegelapan, yaitu Lucifer dan ante-antenya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengingat satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, yang dikatakan begini: bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, betapa baiknya jika kita merenung bagian firman ini. Selama kita hidup, kita harus menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kehidupan kita harus berbicara tentang Yesus. Kehidupan kita harus menyaksikan Yesus. Kehidupan kita harus menceritakan Yesus. Kehidupan kita harus terus menerus, tanpa boleh berhenti, tanpa boleh lelah, hanya membicarakan, menyaksikan, memberitakan, mewartakan tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tiada yang lain, saudaraku. Maka dikatakan, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus dan kita sepakat dengan firman itu, bagiku hidup adalah Kristus, maka kita juga akan mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Karena kita yang selama hidup di dunia sudah hidup bersama Yesus, di dalam Yesus, memelihara iman percayanya kepada Yesus sampai dengan garis akhir kehidupan, maka di saat kita mengalami kematian, maka kita akan menikmati keuntungannya, yaitu keuntungan kekal selama-lamanya, bahwa kita akan hidup di surga kekal bersama Yesus Kristus Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Karena sekali lagi, Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, menurut firman yang kita percayai sebagai firman kebenaran, firman yang menciptakan, firman yang kekal sampai dengan selama-lamanya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita saat ini kita berlomba-lomba menghidupi firman ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika di dalam Amsal dikatakan bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang dari Tuhan, dan di dalam pengkhotbah dikatakan hidup itu hanya seperti uap. Bahkan
Di dalam Mazmur dikatakan di saat kita hidup, kita pun diberi pilihan untuk menerima kutuk, hidup di dalam kutuk, atau untuk menerima berkat dan hidup di dalam berkat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya pilihan bagi kita. Tapi saya mengajak dan menyerukan kepada setiap kita, seluruh umat manusia di dunia, mari kita hidup di dalam Kristus dan hidup bagi Kristus, sehingga di saat kita mengalami kematian, kita akan menerima keuntungan kekal yang selama-lamanya. Jadi jangan pernah lelah menyaksikan betapa hebatnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang memberi kita jaminan keselamatan kekal, dan Dia juga satu-satunya yang memberi kita jaminan kehidupan kekal. Tiada yang lain, saudaraku. Dan Dialah satu-satunya Tuhan yang mengajari kita bahasa kasih, yang tidak pernah mengajari kita amarah, kebencian, yang tidak pernah mengajari kita arti kata melakukan kejahatan bagi orang lain. Dialah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang sempurna. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus bergerak maju. Jangan pernah lelah menyaksikan Yesus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.